kepala sekolah itu bagaimana ibu itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau sebagai rujukan moral. Di sebuah instansi pendidikan itu pasti banyak beragam kasus yang akan dihadapi oleh saya selaku pimpinan sekolah tersebut. Baik itu kasus yang keduanya benar namun saling bertentangan yang dikenal dengan dilema etika, ataupun yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Nah, kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam mengambil keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Nah, tentu saja harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat untuk memahami kasus tersebut. Setelah permasalahan itu nanti sudah dipahami, maka untuk bisa memetakan kasus itu merupakan kasus rujukan moral ataupun dilema etika. Nah, syarat sebuah kasus itu tergolong dilema etika jika masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Nah, jika kasus yang diidentifikasi itu lolos dari syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus rujukan moral. Dengan demikian, strategi yang saya lakukan adalah dengan membuat daftar pertanyaan tentang identifikasi kasus. Kemudian yang kedua itu bahwa selama ini bagaimana ibu itu untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang ibu pimpin, itu khususnya di SD Negeri 2 Trogowatu, itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, bahwa di situ itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam menangani kasus tersebut, ya ada kasus dilema etika, maka saya akan mempertimbangkan kedua hal tersebut yang sama-sama benar tersebut membenturkan pihak mana atau faktor apa. Kemudian apakah kepentingan itu untuk kepentingan perorangan ataukah kepentingan banyak orang, apakah juga itu mengandung nilai-nilai kebenaran atau nilai kesetiaan, ada juga rasa adil atau belas kasihan, atau berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Kemudian dasar keputusan harus menyangkut keberpihakan kepada peserta didik, kebajikan universal, dan didasari rasa tanggung jawab. Nah, kemudian itu yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur yang ibu lakukan itu ke depannya itu seperti apa yang biasa ibu lakukan untuk selama ini? Jadi logika dan suara hati harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil resikonya dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik. Nah, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli, langkah selanjutnya adalah melakukan penyelidikan dengan memeriksa kembali peluang dan fakta-fakta, lalu baru membuat keputusan. Nah, keputusan yang itu ditinjau kembali hingga yakin bahwa kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan hati nurani, keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang benar
dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya Ibu. Nah, bahwa di situ tadi kan keputusan yang sudah diambil itu kemudian Ibu tinjau kembali. Nah, bahwa di situ Bu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini itu Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Oh iya. Jadi menurut saya hal efektif yang perlu dilakukan untuk pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika adalah dengan membangun kebijakan dan menyederhanakan pokok permasalahan yang ada. Oke, dengan langkah di situ tadi membangun kebijaksanaan dan menyederhanakan suatu pokok permasalahan yang ada itu. Nah, kemudian yang kelima itu, hal-hal apa saja yang selama ini itu merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dalam dilema etika. Jadi di dalam setiap keputusan yang sudah kita ambil, pasti kita akan selalu ada pihak-pihak yang dapat menerima dengan sepenuhnya ataupun ada yang tidak bisa menerima. Nah, proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima apa yang sudah kita putuskan itu adalah menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati bersama-sama. Nah, kemudian yang keenam, Bu. Kemudian apakah Ibu itu memiliki suatu tata kelola atau sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika? Apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Ibu jalankan? Oh iya, selama ini bila ada kasus-kasus di sekolah kita, di sekolah di dua Kabupaten itu belum ada jadwal khusus dalam menyelesaikan sebuah kasus. Yang penting jenis kasus dan pentingnya kasus menjadi prioritas utama untuk segera diselesaikan secepatnya agar tercipta sekolah yang kondusif bagi semua warga sekolah. Jadi anak-anak sekolah nanti bisa belajar dengan kondusif. Terima kasih bahwa di situ untuk penjadwalan untuk menyelesaikan suatu kasus itu memang benar tidak ada untuk jadwalnya. Hanya saja intinya dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu yang menjadi prioritas utama untuk yang perlu segera diselesaikan itu adalah antara jenis kasusnya dan pentingnya kasus itu agar selesai diselesaikan di situ. Nah, kemudian Bu, yang ketujuh, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu itu dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika? Iya, selama ini yang saya ambil di dalam kasus-kasus dilema etika itu kami mengadakan komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan semua warga sekolah. Di pengelolaan emosi yang baik serta pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang membantu dan memudahkan di dalam pengambilan sebuah keputusan supaya keputusan itu benar di dalam pengambilannya. Bahwa di situ intinya itu adanya kolaborasi itu ya dari semua warga sekolah. Kemudian tidak hanya di dalam sekolah tapi juga ada stakeholder juga yang dari luar seperti itu ya Bu. Nah, kemudian Ibu yang ke-8 bahwa di situ dari semua hal yang telah disampaikan, nah pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu itu dalam mengambil keputusan dilema etika? Di dalam mengambil sebuah keputusan, langkah pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi jenis kasus, kemudian melakukan pengujian. Nah, ini melalui pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan peserta didik kita. Ya, Ibu, bahwa di situ memang benar
etika yang ibu jelaskan kepada saya. Nah, cukup sekian untuk wawancara dari ibu. Terima kasih banyak sekali Ya, bu. sama-sama. Nah, semoga di sini untuk tugas saya dalam demonstrasi kontekstual itu dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin itu dapat terselesaikan. Nah, mungkin cukup sekian ibu. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk kegiatan wawancara dari saya. Mungkin dari saya banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama ya, saya sebagai pimpinan dan sebagai kepala sekolah di sini hanya bisa membantu sedikit. Semoga penjalangan melaksanakan tugas bisa lancar dan kedepannya bisa membawa hasil yang memuaskan. Kalau saya juga tadi banyak jawaban saya yang tidak berkenan ataupun kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama, terima kasih ibu. Ya, Selamat pagi ibu. selamat pagi juga. Moga segera beraktivitas lagi. Selamat siang ibu Dina. Selamat siang Pak Joko. Mohon maaf mengganggu waktunya ibu Dina untuk bicara ini. Apakah hari ini saya bisa wawancara sedikit dengan ibu? Boleh silakan. Oh, saya selalu hari ini. Oke ibu, sebelumnya di sini kan saya memiliki tugas dari demonstrasi kontekstual untuk mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan itu sebagai pemimpin. Mungkin sebelum masuk ke dalam percakapan kita nanti, alangkah baiknya ibu bisa perkenalan terlebih dahulu mengenai nama, kemudian ibu kerja, kemudian juga selain itu sudah menjabat sebagai kepala sekolah itu sudah berapa tahun. Terima kasih. Oh, baik. Perkenalkan dulu, nama saya Anita Nurindayati. Unit kerja saya di SD Negeri 1 Kendal-Sari Kemalang. Untuk menjabat sebagai kepala sekolah ini kurang lebih saya 10 bulan, belum ada 1 tahun Pak di sini. Oh iya ibu, terima kasih untuk sebelumnya. Mungkin cukup sekian dulu ya bu untuk masalah perkenalannya. Nah, di sini nanti saya ada beberapa pertanyaan ibu untuk pengen tahu lah bagaimana toh sebagai seorang pemimpin itu. Nah, iya, ibu untuk yang pertama, selama ini ibu sebagai kepala sekolah khususnya di SD Negeri 1 Kendal-Sari ini, bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau sebuah bujukan moral? Baik, untuk ini ya, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, itu terutama kasus dilema etika itu biasanya muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian akan menjadi isu dan bahan pembicaraan di antara unsur-unsur di sekolah ini. Kemudian hal tersebut tentunya akan menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan para sekolah di tingkat sekolah. Selain itu, dalam menyikapi hal tersebut, saya akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi tentang masalah-masalah tersebut terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan tersebut. Terus kemudian dengan asumsi bahwa permasalahan pasti bisa diselesaikan dengan koordinasi dan komunikasi yang baik, kemudian diputuskan dengan mempertimbangkan dan meminimalisir potensi negatif dari keputusan yang diambil serta memaksimalkan potensi positif dari keputusan tersebut. Oke, bahwa di situ ibu tadi sudah menjelaskan mengenai identifikasi permasalahannya. Itu yang utama adalah melakukan sebuah klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak yang memiliki permasalahan itu ya. Ya, oke. Nah, kemudian yang kedua ibu, selama ini bagaimana ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau bahkan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terkait dalam pengambilan keputusan tersebut, hal yang saya lakukan adalah dengan pendekatan
komunikasi dan koordinasi, karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambil keputusan ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder internal jika berkenan dengan hal-hal internal tersebut. Kalau di sini tadi melakukan sebuah komunikasi dan koordinasi seperti itu. Oke. Nah, kemudian Bu yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu, selama menjabat sebagai kepala sekolah ini? Oke, untuk langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan itu adalah dengan menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan unit kerja apa, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur terkait dalam unit kerja tersebut atau unit kerja saya ini, kemudian meminta pandangan-pandangan unsur-unsur yang ada, kemudian yang nantinya akan menjadi dasar dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Ya, di sini tadi mengenai keterkaitan di dalam unit kerja Ibu, khususnya di SD Satu Sari ini. Oke. Kemudian yang keempat Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Menurut saya hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kolaborasi dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika tersebut. Kalau di situ tadi adanya kolaborasi dan komunikasi antara unsur-unsur yang ada, baik itu dari pihak sekolah, kemudian juga selain itu juga yang utama dari stakeholder yang lain. Kemudian bahwa di situ hal-hal apa saja yang selama ini itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan adalah ada pada tataran menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil, yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak atau pihak yang saling bermasalah tersebut, akan tetapi paling tidak bisa meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada dalam sekolah ini. Kalau di situ tadi itu adanya penyesuaian diri terhadap suatu keputusan dan di mana di situ kan antaranya sebagai seorang pemimpin itu tidak hanya memikirkan dari satu pihak saja. Itu kedua-duanya itu kita harus memikirkan. Oke Bu. Kemudian Ibu yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu itu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang seperti apa yang sudah Ibu jalankan? Untuk jadwal tertentu tentunya tidak ada, akan tetapi substansi atau urgensi sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan, karena penyelesaian permasalahan semakin cepat itu akan semakin baik dan dalam rangka menjaga keharmonisan dalam lingkungan kerja, biar lingkungan kerja, kenyamanan dalam bekerja itu tetap terjaga. Nah, bahwa di situ tadi Ibu kalau ditanya mengenai penjadwalannya itu memang tidak ada ya, karena di situ suatu permasalahan itu kan kadang juga datang dengan tiba-tiba. Nah, paling tidak sebagai seorang pemimpin itu juga kita harus bisa di mana mengambil sebuah keputusan yang urgent yang harus diselesaikan, bahwa supaya karena apa itu juga menjadi keharmonisan itu yang tadi. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau ditanya faktor-faktor ya, faktor-faktor atau seseorang yang membantu mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya itu tidak ada, tetapi pelibatan unsur-unsur internal dalam sekolah
sering dilakukan untuk memperkaya referensi ataupun informasi sehingga permasalahan yang dihadapi itu nanti akan bisa terselesaikan seperti itu. Terima kasih. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, kemudian pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dari permasalahan dilema etika? Yang pertama tentu ya pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman yang sudah saya alami kurang lebih 10 bulan ini. Yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa memahami konteks permasalahan itu yang ada, tentunya dengan kita melibatkan kedua belah pihak unsur yang saling bermasalah, tidak hanya dari satu unsur, karena itu nanti akan terjadi ketidakadilan. Terus kemudian yang kedua adalah sangat penting adanya koordinasi, kolaborasi, komunikasi dengan semua warga sekolah. Itu sangat penting karena selain menjaga keharmonisan lingkungan kerja, juga akan memperbanyak referensi, informasi yang nanti akan sangat membantu kita dalam pekerjaan di sekolah. Seperti itu. Bahwa di situ tadi Ibu yang pertama itu mengenai memahami konteks permasalahan dulu. Nah, kedua juga adanya terjalinan koordinasi, kolaborasi dan komunikasi itu dengan tujuan supaya menjaga keharmonisan lingkungan kerja yang itu yang utama di dalam sektor sekolah. Nah, di situ Ibu mungkin percakapan untuk kegiatan tugas dari saya itu dalam demonstrasi kontekstual, khususnya dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai bajingan sebagai pemimpin, itu saya rasa cukup Ibu. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Ibu telah meluangkan waktunya, telah berbagi kepada saya. Mungkin itu nanti bisa menjadi sebuah referensi bagi saya untuk kedepannya. Ya, sama-sama Pak Joko, semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi nanti bisa bermanfaat untuk Pak Joko. Selain untuk tugas dalam demonstrasi kontekstual, juga nanti bisa diterapkan di lingkungan kerja Pak Joko yang nanti akan membawa kebaikan untuk Pak Joko dan sekolah. Ya, amin Ibu. Terima kasih sekali Bu. Apabila kelakuan saya di sini itu banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama untuk Ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang.